Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 273,8 juta jiwa, dan seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut akan terus bertambah. Kawasan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau biasa disebut dengan Jabodetabek adalah salah satu contoh area terpadat di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan di kawasan metropolitan ini tidak jauh dari masalah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan berbagai sumber daya yang memadai. Salah satu permasalahan yang terjadi dan tak kunjung selesai adalah permasalahan sampah. Menurut informasi dari media sosial DKI Jakarta, kondisi tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang saat ini telah mencapai 80% dari kapasitas dan membentuk timbunan sampah menggunung setinggi 40 meter atau setara gedung 16 lantai. Permasalahan sampah tidak berhenti sampai di sini. Pembuangan sampah sembarangan dapat ditemukan di jalanan dan sungai di sekitar. Sampah-sampah yang terbawa arus sungai kemudian bermuara di laut dan terurai hingga menjadi mikroplastik dan mengganggu kehidupan di ekosistem laut. Bahkan mikroplastik yang berasal dari sampah juga dapat mengancam kehidupan manusia. Manusia menjadi produsen sampah yang merusak berbagai ekosistem bumi dan tanpa sadar, limbah yang dibuang tanpa pengelolaan bisa menimbulkan banyak permasalahan baru. Banyak ditemukan isu yang beredar bahwa TPA akan penuh dan bayang-bayang TPA akan longsor seperti kisah beberapa tahun lalu di Lewi Gajah. Padahal, jika dikelola dengan baik, limbah yang dihasilkan manusia secara kolektif bisa diminimalisir dampaknya dan memberikan manfaat ekonomi. Melalui penerapan 3R yaitu reduce, selanjutnya adalah reuse, dan recycle, dapat memberi manfaat besar bagi lingkungan. Walaupun masih banyak orang yang merasa sulit menerapkan 3R, keberadaan kelompok yang bergerak untuk lingkungan semakin hari jumlahnya kian meningkat. Salah satu program yang sudah cukup umum kita dengar adalah program Bank Sampah. Kami berhasil mewawancarai salah satu bank sampah yang ada di Kota Bekasi dan bagaimana bank sampah tersebut telah membantu untuk mengelola limbah rumah tangga dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nama saya Bu Teti Nurjana. Saya sebenarnya seorang ASN sebagai perawat di Puskesmas Jatimangkul. Saya kebetulan sebagai ketuanya dan memang di rumah saya kebetulan kegiatannya. Sebenarnya sih bukan saya pribadi ya, kebetulan putri saya yang inisiasi kegiatan bank sampah karena sebelumnya memang putri saya udah duluan peduli lingkungan gitu. Jadi dia mengajak saya, suami saya, kemudian setelah itu bilang sama saya kalau mama kan ada majelis taklim, coba ibunya diajakin untuk bikin bank sampah. Ini sukarelawan ya, ibu pengajian dari Majelis Ta'lim Nurul Islam. Semuanya rata-rata ibu-ibu ya, kalau ada dari remaja Pornis, Forum Remaja Nurul Islam. Bank sampahnya cantik resik. Cantik ya pastinya perempuan ya, majelis taklimnya kan mesti majelis taklim ibu, semua perempuan, semuanya cantik gitu kan. Dan resiknya pastinya kalau sampah itu hubungannya dengan yang hal kotor-kotor ya, tapi karena dibersihkan sehingga menjadi resik. Nah dengan resik itu makanya saya kasih nama cantik resik gitu. Tahun 2019 tanggal 2 Agustus. Sebenarnya capaian yang paling luar biasa buat saya adalah kesadaran ya. Kesadaran dari ibu-ibu masyarakat di sini yang bertambah banyak ya menjadi nasabah bank sampahnya untuk bisa bijak mengelola sampah. Itu yang luar biasanya. Karena perubahan perilaku itu tidak mudah. 104 sampai dengan saat ini. Pernah sampai 1.700.000 ada ya. Kita
kita sudah kerjasama dengan Bank Sampah Induk Patriot di Bekasi. Bank Sampah Induk Patriot itu atau BSIP ya, dia di bawah pemerintah Kota Bekasi dan lingkungan hidup. Ya, jadi kita memang bukan jalan sendiri. Anorganik yang paling banyak ya awalnya memang seperti itu. Alhamdulillah saya sudah coba menggunakan media maggot ya untuk organiknya, tapi untuk lingkungan rumah tangga ya.